dari azan ke qomat berapa menit? 10 menit. Kalau di masjid saya 6 menit. Yang 6 menit. Ada yang 20 menit? Ada. Ada yang 15 menit? Ada. Ada yang langsung qomat? Ada. Mana yang benar? Pak, mana? Yang benar adalah semuanya. Karena rujukan hukum itu yang pertama Quran. Ada enggak di Quran harus berapa menit qomat setelah azan? Ada enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada di Quran, carilah di hadis. Ada enggak di hadis berapa menit dari azan ke qomat? Ada enggak? Kok diam aja? Enggak ada. Makanya turun ke ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ahli ilmu untuk menentukan sesuatu. Taati itu. Mentang-mentang di sini 10 menit, Bapak sholat Jumat di depan 20 menit. Terus mencak-mencak, kenapa ini 20 menit? Ini siapa lu? Ya. Itu namanya ijma. Jadi kalau kesepakatan dalam menentukan suatu perkara, maka orang-orang yang berada di situ wajib mentaatinya. Kalau tidak mentaatinya, dosa. Dosa enggak? Belum qomat udah sholat subuh sendiri. Bukan lagi bab sah atau tidaknya sholat, dosa. Ya. Hebatnya Islam tuh. Taat kepada perkara yang sudah diputuskan. Kalau ijma, kalau masih ada kias, dikiaskan. Lagi sholat, HP bapak bunyi. Diapain tuh HP? Ada yang dibiarin Pak sampai salam, sampai sholat selesai, dibiarin aja. Ini orang nggak ngerti. Dia punya keyakinan, punya pemahaman bahwa kalau dalam sholat mengerjakan sesuatu maka batal sholatnya, kata gitu kan. Padahal di dalam Islam lengkap. Seperti kaidah usul fikih mengatakan, ad-daruratu tubihul mahdurat.
bahwa perkara yang darurat itu menyebabkan kita boleh melakukan sesuatu yang dianggap tidak boleh. Darurat namanya. Bahkan di Quran, bapak ibu boleh makan babi kalau memang di saat itu tidak ada makanan apapun, sehingga kalau tidak makan kita mati, yang ada hanya daging itu, makanlah. Tapi bukan atas dasar kesukaan, hanya untuk sekedar mempertahankan kehidupan. Jadi kalau di Quran nggak ada, lalu lari ke hadis nggak ada, akhirnya para ulama, sebelum para ulama memutuskan dalam bermusyawarah dan hasil musyawarahnya harus ditaati, kita harus nyari dulu dari dikiaskan. Contohnya apa? HP bunyi waktu sholat, matikan itu HP. Karena apa? Karena tadi darurat. Dikiaskan kepada hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah ketika sholat itu ada ular, Pak. Lalu ular itu dimatikan terlebih dahulu, takutnya matok. Lalu Rasulullah tidak mengulangi sholatnya, melainkan beliau meneruskan sholatnya. Itu matiin ular. Rasulullah pernah membukakan pintu, teruskan sholatnya. Pernah Rasulullah assalamualaikum selesai, terus ba'da zikir keluar. Ada seorang sahabat yang mengingatkan Rasul, emangnya ada wahyu yang turun sehingga engkau sholat yang seharusnya 4 rakaat menjadi 3 rakaat. Yang benar. Iya, benar semuanya bahwa sholat kita 3 rakaat? Iya benar ya Rasul. Kalau begitu, ayo kita kembali ke masjid, tidak mengulangi sholatnya, tapi menambah 1 rakaat. Padahal sudah jalan, sudah ngobrol, sudah mungkin ada yang sudah makan dan lain sebagainya. Tuh ya, semuanya ada aturannya, merujuk kepada aturan. Apalagi kaidah usul fikih ditambah lagi, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Daf'ul mafasid itu mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dibanding mencari kebaikan. Ya. Jadi mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dibanding mencari kebaikan. Ini satu masjid ini kalau lagi sholat HP-nya bunyi, apalagi bunyi HP-nya itu bunyi lagu ini, lagu Iwapeye ya. Satu masjid rusak sholatnya, tanggung jawab. Makanya mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dibanding mencari kebaikan. Matikan dulu itu HP. Mana sih ini HP? Teruskan. Gitu ya. Itu dikiaskan kepada Nabi membunuh ular, Nabi membuka pintu. Di dalam bab agama memang semuanya rigid, berupaya untuk kembali kepada dalil, ada alasannya. Ayo,
Ada nggak tadi yang waktu azan datang tidak langsung duduk karena dengar azan dia berdiri? Pertanyaannya harus dipertanyakan nih, kenapa dia berdiri? Karena lagi azan. Siapa yang nyuruh kalau lagi azan berdiri? Nggak ada. Duduk boleh, tapi ada alasannya dia berdiri. Karena keutamaan sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Itu sama seperti keutamaan tahiyatul masjid di Mekah, itu bukan sholat tapi tawaf. Bagi yang sudah haji umroh, tawaf sama kayak gitu. Jadi sekarang udah tahu ya, kenapa lagi azan berdiri. Itu bukan karena azan berdiri harus berdiri, enggak. Saya ingin keutamaan sholat tahiyatul masjid. Kalau duduk nggak apa-apa. Setelah duduk tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Cuma fadilah, keutamaan. Kita kan ingin yang utama. Kita ingin sesuatu yang sempurna. Nah, gitu ya. Lo rujukan hukum itu 3. Quran, hadis, ijma dan qiyas itu disatukan. Karena bisa saja ijma ulama itu mengacu kepada qiyas, ada qiyasnya atau tidak. Tapi hasil keputusan musyawarah itu yang harus ditaati. Nggak boleh mencak-mencak di masjid orang. Kenapa begini? Kenapa begini? Itu hasil musyawarah. Ya, kalau memang tidak ada dalam hadis maupun Quran. 3. Hadis, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Makanya kalau kita belajar tree of all ataupun salasu kulli syai', 3 perkara dalam segala hal, itu insyaallah efisiensi pelajar kita terjaga, efisien belajarnya ya. Jangan salah Pak, segala sesuatu itu ditinjau dari 3 aspek. Kalau tadi merujuk hukum ya, sekarang tauhid itu juga 3. Tauhid itu, sebelum kita menerangkan tentang tauhid itu 3, kira-kira apa Pak pentingnya tauhid? Ayatnya kita dihujani oleh ayat, banyak sekali ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan sekali-kali engkau menduakan Allah dengan sesuatu. Sampai ada ayat begini Pak, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Sebesar apapun dosanya, ditambah lagi syarat taubatnya 3.
Jadi kalau tobat syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak diterima tobatnya. 3 lagi nih syarat tobatnya. Yang pertama apa? An-nadamah. Ini belok dulu jadi. Yang pertama an-nadamah, nyesal. Jadi kalau kita berbuat salah, hadir dalam diri kita nyesal, itu alamat dosa kita insya Allah terampuni. Tapi kalau nyeselnya enggak, mau nangis sampai keluar air mata darah sekalipun, kalau enggak nyesal dalam diri, makanya nyesal ya Allah. An-nadamah. Yang kedua apa? Yang kedua al-wa'dah. Al-wa'dah itu dari kata al-wa'du. Apa artinya? Suka ada tulisan al-wa'du. Itu artinya apa? Janji. Jadi setelah hadir dalam diri kita penyesalan, lalu kita janji di hadapan Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kira-kira janjinya sungguh-sungguh atau tidak, benar atau tidak, siapa yang tahu? Ada 2 yang tahu. 1, Allah. 2, dirinya sendiri. Janji aja yang sungguh-sungguh. Kalau janjinya sungguh-sungguh, alamat bahwa dosanya akan diampuni. Yang ketiga apa? Al-ittiba' bil amalis shalih. Lalu dia memperbaikinya dengan cara berbuat kebaikan. Allah dalam Quran janji, Rasulullah dalam hadis pun janji bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan hanya sekedar mendatangkan pahala, tapi juga sekaligus include di dalamnya menghapus dosa-dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah berfirman, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan kita, salat, berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan kalau berbuat baik kepada orang tua mah urgen nih. Beruntung yang masih punya orang tua. Soalnya apa? Jalan surganya terbentang. Tinggal layani kedua orang tuanya dengan ikhlas. Beruntung yang masih punya orang tua. Kata Nabi, heran kalau dia tidak masuk surga. Masya Allah. Itulah ya, gak tahu itu kenapa Allah sangat menjunjung tinggi kedua orang tua di mata anaknya. Bukan atas dasar kasihan, bukan. Kasihan orang tuaku, kenapa? Udah kurus, sakit-sakitan. Jangan atas dasar kasihan. Kalau atas dasar kasihan, mungkin kata ayahnya gini, nak,
Gak usah kasihani ayah. Tuh orang yang di kolong jembatan jauh lebih berhak engkau kasihani kalau memang atas dasar kasihan. Lalu harus atas dasar apa? Karena aku diperintahkan Allah, kata anaknya. Luar biasa. Al-ittiba' bil amal shalih. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan hanya sekedar mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda, tapi juga mampu sekaligus menghapuskan dosa. Ayat itu disusul oleh hadis sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam kondisi apapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan demi kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapuskan keburukan. Tuh kata Nabi. Masa Nabi bohong? Alhamdulillah. Nih, terima kasih Allah. Ya Pak ya, masih diberi kesempatan berbuat kebaikan. Kenapa makasih? Masih punya umur. Kenapa? Tuh tetanggaku udah duluan, kebaikannya belum banyak. Insya Allah kita yang masih diberi kesempatan terus dah jadi orang baik saja. Gak usah neko-neko, jadi orang baik saja. Allah tidak buta untuk kebaikan seseorang. Walau mithqal dzarrah, sungguh pun kebaikan itu hanya sebesar biji sawi. Biji sawi kelihatan enggak? Kalau anak muda sih kelihatan. Sama kita mah enggak kelihatan. Tapi jangan salah, bisa jadi justru kebaikan yang kecil itulah yang nanti akan menjadi pembela kita di saat kita berada di pengadilan Allah nanti, kalau memang itu ikhlas. Oh. Sholat, Pak, pernah dengar nggak? Kalau mungkin sering ya, kok Nabi bisa bilang gitu ya tentang sholat? Saya juga tadinya nggak ngerti. Kok Nabi bisa bilang, awas lu, sholat lu baik, baik semua amalnya. Sholat lu rusak, rusak semua amal lu. Kok Nabi bisa bilang gitu? Ngapa ya? Untung pagi ini ngaji, mudah-mudahan paham. Jadi gini Pak, kalau sholat sudah tegak, maaf ya, bahasanya tegak ya, kan ada tiga lagi tuh sholat, belok lagi nih. Sholat juga 3 tingkatan. Yang pertama, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Yang dijaga apanya? Waktunya dijaga, pakaiannya dijaga yang bersih, auratnya tertutup, wudunya bagus. Karena rata-rata orang kalau wudunya asal, sholatnya asal. Ada nggak yang gini, wudunya bagus, sholatnya asal? Ada nggak? Jarang. Kalau wudunya baik, biasanya sholatnya juga baik. Dijaga, yuhafizun.
Walau ya Allah, memang aku belum hafal bacaannya. Ya Allah, aku baru hanya ikut-ikutan di masjid sama Pak Haji, sama Pak Ustadz. Karena memang aku dulunya enggak mesantren. Jadi sholatnya ikut-ikutan, tapi aku sangat menjaga sekali perintahmu ini ya Allah. Apalagi kalau dia sholat berjamaah di masjid 40 hari. Lalu dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Maka Nabi bilang apa? Aku jamin. Nabi yang jamin. Apa jaminan dari Nabi? Yang pertama, dia tidak akan tersentuh api neraka. Mau coba? 40 hari jangan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Nggak usah di sini terus. Dimanapun bisa sholat berjamaah kan? Ya. Apa jaminan yang kedua bagi orang yang sudah sholat 40 hari 40 malam bersolat berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam? Satu lagi jaminan dari Nabi apa? Dia akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Ya Allah, indah sekali kalau kita sudah terhindar dari sifat munafik. Mau tahu caranya bagaimana hilangnya sifat munafik? Hilangkan ego. Ma, aku ini suamimu. Memang aku enggak ganteng, Ma. Memang penghasilanku kecil, enggak kayak orang-orang. Sudah jujur di hadapan istrinya, bisa jujur kepada anaknya, bisa jujur kepada tetangganya. Jujur kepada tetangga gimana? Pahami sebuah pertanyaan ini. Mau sampai kapan kita berpura-pura bahagia di hadapan orang lain? Sekali lagi. Mau sampai kapan kita berpura-pura bahagia di hadapan orang lain? Gak usah. Ya. Tuh hilang kemunafikan. Kuncinya apa? Hilang egonya, hilang dirinya. Pak, Ibu, enak banget kalau orang sudah inkarudzat, sudah menghilangkan eksistensi dirinya. Apalagi kepemilikannya, dirinya saja sudah hilang. Hilang kemana? Buka surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya diri dan harta orang beriman sudah aku tukar, kata Allah. Dengan apa tukarnya? Dengan surga. Ada. Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Siapakah orang beriman? Yang bagaimana orang beriman? Tadi jawab saja sesuai dengan statement tadi. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang diri dan hartanya sudah dijual kepada Allah, sudah ditukar kepada Allah. Dengan apa? Ditukar dengan surga. Enak kan?
Dirinya sudah hilang kemana-mana, enggak bawa diri. Ada. Nah, Bang. Terhindar dari sifat kemunafikan. Tuh, 3 lagi kan? Kembali, salat tingkatan pertama adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Hafadha yuhafizu, tahfiz. Tahfiz. Apa tahfiz artinya? Menghafal. Ya, benar. Menghafal itu menjaga. Jangan sampai keluar. Jadi dijaga, diulang-ulang. Tahfiz itu artinya hafadha yuhafizu, tahfiz artinya menjaga. Jadi yang pertama walladzina hum ala yuhafizun. Mau tahu tingkatan salat yang kedua? Karena 3 tadi kan. Tingkatan salat yang kedua apa? Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un. Ayo Pak. Ente mau tanya ya, Pak, kalau yang tadi yang pertama yang yuhafizun yang menjaga sholatnya emang belum khusyuk? Bisa jadi. Karena kan tadi dikatakan Allah, aku belum hafal bacaannya. Allah, aku sudah hafal bacaannya tapi tetap belum ngerti artinya. Tapi dijaga sholat, iya kan? Ternyata yang kedua, tahapan yang kedua adalah one step above, setingkat di atas. Orang-orang yang sholatnya sudah melibatkan emosinya. Sehingga kalau kata Ari Ginanjar itu mereka sudah berada pada emotional quotient. Terlibat emosinya. Sehingga langkah dari rumahnya juga beda. Orang yang khusyuk sholatnya sih pengen cepat-cepat sampai ke masjid, pengen cepat-cepat bertemu Allah. Karena apa? Karena aku nanti akan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah aku mengucapkan Allahu Akbar dengan sungguh-sungguh dan dengan khusyuk, maka aku ngerti bahwa selain Allah itu kecil. Pak, selain Allah itu kecil. Insya Allah semuanya beres selain Allah. Permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, percayalah Pak, setelah mengucapkan kalimat Allahu Akbar semuanya kecil. Istri kecil. Istriku, engkau itu kecil. Engkau itu anak orang yang aku nikahin. Aku sangat berharap kepada Allah, engkau adalah sarana surgaku. Tuh, orang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar gitu. Makanya ada dongeng nih. Ada seorang raja, bro, dongeng nih, biar nggak ngantuk. Ada raja, oi Patih, kumpulin kaum laki-laki yang sudah punya istri, yang udah punya bini. Kalau orang sini sih bilang, kumpulin di lapangan. Diumumin sama raja, yang takut istri coba ke kiri. Pak, apa yang terjadi? Semuanya ke kiri. Waduh, kata raja, rakyatku, para suaminya takut istri. Sehingga ada organisasinya, apa tuh?
Isti. Ikatan suami takut itu. Semuanya kumpul di sebelah kiri. Ternyata ada apa? Satu orang. Nah, ini ada satu orang nih. Tidak ke kiri dia. Hebat ini. Berarti kamu luar biasa. Diwawancarain tuh sama raja. Diwawancarain. Oh mas, hebat ente. Buktinya orang-orang ke kiri semua takut istri. Terus kenapa ente di sini berdiri tidak ke sono? Nggak tahu, saya disuruh bini. Gila. Kata rajanya, sono lu berarti. Disuruh bini untuk tidak pindah. Tetap aja takut istri ya. Itu baru Allahu Akbar aja kalau udah khusyuk, Masya Allah. Artinya tahu artinya yang menyebabkan kita bisa khusyuk dalam sholat. Ya, gitu. Pak, percaya atau tidak silakan buktikan. Orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah cari nafkahnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah rumah tangganya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah mendidik anak istrinya pun khusyuk. Makanya penting sholat khusyuk. Ternyata masih ada tingkatan yang ketiga. Kalau yuhafizun itu intellectual quotient, kalau khusyuk itu emotional quotient, ternyata ada yang di tahapan ketiga, yaitu apa? Spiritual quotient. Dia sudah mampu memaknai sholat dalam kehidupan. Yang bagaimana? Yaitu qaimun. Dari kata qoma yaqumu artinya berdiri, mendirikan, menegakkan sholat dalam kehidupan. Maaf nih, para penghuni neraka sakhor ditanya oleh malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi sakhor. Hai, apa sih yang menyebabkan kalian masuk neraka sakhor? Jawaban mereka penghuni neraka sakhor serentak mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami belum bisa menegakkan sholat dalam kehidupan. Awas. Sampaikan ke Mas Prabowo. Mas. Atau lebih pas lagi apa? Bilang. Bang gitu. Atau mbah, ya, sampaikan, mari menegakkan sholat di negara Indonesia ini. Kaget tuh kan Pak Prabowo, gimana menegakkan sholat? Pak Prabowo suka melaksanakan sholat? Ya suka. Tapi bagaimana menegakkan sholat? Bapak jadi imam, kami makmum. Kata Pak Prabowo, aku belum bisa. Bukan kalau Bapak belum bisa nggak apa-apa, nggak jadi imam juga. Yang penting mimpin, jadi imam dalam kehidupan. Perkara yang menjadi imam di Masjid Istiqlal silakan siapa saja. Yang penting legitimasi Bapak. Percaya nggak Bapak Ibu kalau Rasulullah itu bukan sekedar memimpin sholat bukan di masjid, tapi juga Rasulullah memimpin kehidupan.
Sampai-sampai gini, wahai istri para sahabat, apa kabar? Baik. Walaupun kami sehari makan, sehari puasa. Walaupun kami hanya makan kulit kurma saja. Tapi kalian bahagia, wahai istri-istri para sahabat, wahai anak-anak para sahabat, bahagia kami. Kenapa? Karena suamiku bersama dengan Rasulullah. Kok begitu bahagia? Iya, kalau suamiku bersama Rasulullah, kalau suamiku salah diluruskan oleh Rasulullah. Kalau suamiku jahat dihukum oleh Rasulullah. Sehingga benar-benar suami kami ini adalah suami yang bisa membimbing kami dan anak-anak ke surga. Sudah seperti itu belum istri kita? Ntar kita tanya ibu-ibunya ya. Tanyanya gini, Bu, apa kabar? Baik. Punya duit? Banyak. Kulkas penuh? Penuh. Nomor rekening? Penuh. Gimana kabar Bapak? Gak tahu. Bapak lagi kemana? Kerja sih bilangnya, tapi gak tahu. Kok ibu gak percaya? Ya enggak lah. Bisa saja bapak ini nggak tahu. Kasihan Pak. Istri kita itu kasihan Bang. Udah capek melaksanakan pekerjaan rumah tangga, capek hatinya juga apa? Capek karena apa? Kita belum tenangkan mereka. Bu, ibu udah yakin kalau bapak bisa membawa ibu ke surga? Jawabnya gitu. Nggak tahu. Boro-boro dia bawa kami Pak. Bawa dirinya aja belum tentu bisa. Kelihatannya sih. Berarti ibu belum tenang dong. Iya, belum tenang. Takut mati duluan sebelum tenang ini hadir, disebabkan punya suami yang tanggung jawab dunia akhirat. Kasihan Pak. Ayo, jalin hubungan batin antara kita dengan istri dulu ya, baru nanti sama orang lain. Jangan-jangan selama ini hanya sekedar tidur bareng, sesudah tidur bareng sono lu gerah. Tiap hari nih uang untuk makan, untuk belanja hari ini. Jangan-jangan cuma gitu. Naudzubillah. Jalin hubungan batin. Seperti apa menjalin hubungan batin? Seperti ini. Bicara Allah. Suka ngobrol tentang Allah enggak dengan istri? Waduh, ya udah cilaka. Ngobrolnya tentang apa aja? Beras, terus apa lagi? Duit, terus apa lagi? Membangun rumah, terus apa lagi? Beli mobil baru. Ya, nggak tahu kayak apa nantinya. Pak, Ibu. Surga itu bukan alam jasad, tapi alam batin. Alam batin. Pak Haji punya anak. Boro-boro Ustaz hubungan batin. Boro-boro ngobrol agama, udah jauh. Paling-paling aku ngobrol agama sama anak tetangga, sama teman-teman di masjid. Terjalin hubungan batin sama orang-orang di masjid Pak Haji. Terjalin, alhamdulillah. Mereka lah yang akan bersama Pak Haji di surga nanti.
Kalau anakku gimana, kata Pak Haji, gak peduli. Walaupun dia darah daging kita, kalau belum pernah terjalin hubungan batin. Makanya sampaikan ke anak-anak kita gini, nah, hanya saja Allah menitipkan ruh kamu dititipkan oleh Allah di janin yang ada di rahim istriku. Maka engkau jadi anak biologisku. Jika saja waktu itu Allah nitipkan ruhmu ke rahim tetanggaku, maka engkau jadi anak tetanggaku. Ayah kok ngomong gitu? Iya. Mulai sekarang karena engkau sudah dewasa, maka sesungguhnya aku dan kamu adalah realita yang lain di mata Allah. Ngeri, Pak. Kalau tidak menjalin hubungan batin, kalau tidak saling nasihat-menasihati bab agama, mau kapan? Mau nunggu gini di ICU? Nah, sini kumpul, bapak sudah nggak kuat lagi, terlambat. Demi Allah. Sebab yang ada di benak mereka, wah sebentar lagi gua dapat warisan. Masya Allah. Nih, terjalin hubungan batin seperti ini karena surga alam batin, maka kita nanti bareng. Kebayang sedih nggak, Pak? Pak, sedih nggak kalau gini? Itu teman-teman, aduh alhamdulillah kita di surga ya. Itu Pak Ustadz, itu muadzin, itu teman-teman di masjid, alhamdulillah. Tapi anakku mana ya? Bayangkan, Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari itu sudah tidak lagi ada hubungan darah, kecuali yang sekarang terjalin hubungan, bukan sekedar hubungan darah, tapi benar-benar hubungan batin. Insyaallah. Di hari itu seorang ibu lari dari anaknya, seorang saudara lari dari sahabatnya, dari ayahnya, dari ibunya. Anak lari dari ibu dan ayahnya. Artinya apa? Masing-masing. Justru karena ada hubungan biologis, justru karena ada hubungan darah, maka kita harus lebih banyak kesempatan untuk bicara agama. Gitu kan? Ya oke lah Ustadz. Pada dasarnya kita nggak bisa maksain. Buktinya apa? Baru bicara agama sama teman-teman di masjid, sama anak mau bodo amat. Nah, subhan. Jadi kembali ke pokok permasalahan tingkatan sholat yang ketiga, yaitu apa? Walladzina masalakakum fi saqar. Hai orang penghuni saqar, apa yang menjawabkan kamu berada di neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kami belum menegakkan sholat dalam kehidupan. Apa buktinya kamu belum menegakkan sholat dalam kehidupan? Buktinya aku menjadi kepala rumah tangga juga tidak dianggap imam oleh istriku, tidak dianggap imam oleh anakku. Yang salah siapa? Masa yang salah tetangga? Lu. Nauzubillah min dzalik. Wah, itu baru menegakkan konsep sholat, menegakkan sholat dalam rumah tangga. Bagaimana indahnya kalau Pak Prabowo sudah memimpin bangsa Indonesia atas nama Allah, dia menjadi imam. Bayangkan. Dan itu yang diharapkan kan? Emang yang diharapkan makan siang gratis?
Jangan-jangan karena ada makan gratis anggarannya jadi bopak dan jadi jeblok. Nggak perlu. Siapa yang berani gini? Pak Prabowo, atas nama orang Islam, Bapak bisa nggak mimpin karena Allah? Sedikit-sedikit pakai aturan Islam. Insya Allah nggak kecewa, Pak. Bapak mau nggak di akhirat kecewa disebabkan karena memimpin tidak atas nama Islam, tidak atas nama Allah? Yang kecewa bukan hanya Bapak. Karena apa? Karena pemimpin yang zalim bukan hanya menerakakan dirinya, tapi pemimpin yang zalim akan menerakakan rakyatnya juga. Pernah dengar kisahnya? Seorang pencuri di pasar tradisional. Yang dicuri bukan emas, yang dicuri bukan uang, tapi yang dicuri makanan. Tapi tidak salah juga kalau yang punya makanan di pasar ngegebukin dia. Karena apa? Lagi susah-susah ekonomi, lagi susah-susah gua jualan, lu colong, mampus lu. Bener Pak, digebukin, bakuk. Akhirnya apa? Tengkurap, lewat. Apa yang terjadi? HP-nya bunyi. HP-nya juga udah pakai karet. Titit gitu bunyinya. HP-nya bunyi, angkat. Pas diangkat ada suara anak kecil, "Ayah, kalau udah dapat makanan cepet pulang, kata ibu kami lapar." Dosa siapa tuh? Sementara ada seorang pecundang, sementara ada seorang pengecut melarikan uang kita, uang rakyat sampai 15 digit. Bayangkan 15 digit. Berapa 15 digit? 300 titik 000 titik 000 titik 000 titik 000 titik 300. Coba beliin kerupuk semua. Sebentar lagi mati dia. Bayangkan Pak. Oh, ambil kesimpulan karena udah siang. Benar kata Nabi, sholat benar, semua baik. Tapi sholat yang ditegakkan dalam kehidupan keluarga, sholat yang ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, sholat yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Benar kata Nabi, jika sholatnya rusak, rusaklah seluruhnya. Jika sholatnya baik, baik seluruhnya. Terima kasih. Materinya masih panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Semoga sehat dan panjang umur, amin ya Rabbal. Kita simpulkan bahwa sholat kita terus untuk 3 tahapan: hafizun, khashi'un, qaimun. Insyaallah kita selamat dunia akhirat. Ditutup dengan konsep usul fikih, jika engkau tidak bisa melaksanakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.